Pagi, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kita semua selalu dalam kesehatan yang baik. Alhamdulillah. Adapun pada hari ini adalah kegiatan parenting dari pendidikan kepengurusan Majelis Taklim Khairul Nisa, yang ketua sesi pendidikan adalah Ibu Ori dan saya sendiri Susi Bambang. Hari ini juga kelompok 3 kami bekerja sama dengan kelompok 3 karena hari ini jadwalnya kelompok 3 untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kelompok. Dan alhamdulillah hari ini kita akan disediakan parenting pendidikan yang sangat penting untuk kita semua di usia kita. Adapun susunan acaranya adalah pembukaan, yang kedua adalah langsung nanti parenting dari Ibu Tanti, dan nanti ada sesi tanya jawab, dan kita nanti akan sedikit diskusi ya, ada diskusi kecil. Dan terakhir kita akan sambut dengan makan soto bersama. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, baiklah kami persilahkan saja langsung kepada Ibu Tanti yang sangat cantik untuk menyampaikan parentingnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Susi, ibu-ibu semua terima kasih. Saya senang sekali kita akan sharing ya, konsepnya sharing tentang apa yang kita alami terutama di usia-usia sekarang. Ibu-ibu usianya berapa ya? Kalau ditanya usia gimana ya jawabnya? Menjawab angka atau nggak usah jawab angka? 17 jalan-jalan gitu ya. Oke. Izin saya berdiri ya, Bu Susi ya. Oke ya. Temanya betul. Kita sekarang mau bahas apa sih? Ini yang mau dibahas ya. Tentang kebahagiaan di usia dan pertemanan ya. Nah, sebelum itu ibu-ibu saya yakin punya aktivitas rutin yang itu adalah fisik. Ada yang olahraga rutin? Ada ya, ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya. Intinya bergerak. Sebelum kita bahas tentang kesehatan mental, kita akan bahas dulu tentang, bukan bahas sih sebenarnya, bergerak ya, berkaitan dengan aktivitas fisik kita. Ini ada Mbak Mira nih teman saya. Mir, bantuin Mir, sini Mir. Harus bersedia ya. Bareng-bareng kita melakukan gerakan sederhana ya, dan bisa dilakukan di tempat masing-masing ya. Bareng-bareng Mir. Berdiri juga nggak apa-apa, boleh yang mau berdiri boleh, yang mau duduk boleh ya, disesuaikan aja. Mir, kita gerakannya yang ini nih ya Bir ya, ada 5 gerakan, jadi diikutin aja, itu 3 kali, oke? Pada bangun boleh, biar gak kaku, iya. Oke, boleh bentar ibu ya. yang bisa berdiri, silakan untuk berdiri. Ya, siap ya. Kita mau ada pemasan tubuh ya. Nah, ya. Gerakan pertama, bahunya yang diangkat, ya. Oh, sorry, lehernya. Ngadep ke ibu-ibu, lehernya kiri kanan, ikuti instruksi ya. Ke kanan dulu, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, sekali lagi ke kiri. Oke? Kedua adalah gerakan bahu. Ya, naikkan bahunya 3 kali ya. 1, lepas. Angkat, lepas. Angkat lagi, lepas lagi. Oke. Yang ketiga, tangannya ke atas. Mudah-mudahan nggak kena temennya ya. Kiri kanan. Kanan dulu. Balik lagi. 1 kali. Balik lagi. 1 kali.
balik lagi. Giliran tangan kirinya. 1, balik. 2, balik. 3, kembali. Nah, ini tangannya ke belakang. Tangannya ke belakang, jadi bahunya tuh direnggangkan, ditarik ke belakang ya. Oke, 1, ya. 2, kembali. 3, kembali. Oke, yang terakhir mungkin ini agak muter dikit ya, tangannya diputerin ke belakang gitu ya. Oke, kanan dulu. Tarik ke belakang, boleh sama badannya. 2, ke depan. 3, ke depan. Yang kiri. 1, ke depan. 2, ke depan. 3, ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mira, semuanya. Alhamdulillah disuruh gerak dulu ya. Nah, ibu-ibu bergerak itu dilatih gitu ya. Nah, ternyata untuk yang kesehatan mental, sebelum masuk kesehatan mental, saya belum menyapa ibu-ibu. Tadi Bu Susi udah cerita bahwa saya adalah sarjana psikologi dan saya pernah praktek psikologi di rumah sakit. Jadi mau berbagi tentang parenting atau tentang tahapan perkembangan wanita di usia yang memang udah senior, gitu ya. Nah, anak saya 3, cucu 1, ya. Dan anak saya yang paling kecil itu lagi kuliah, Masya Allah ya. Jadi memang mungkin ini sepantaran nama saya juga ya, wanita yang memang kita udah di tahapan kita sebutnya wanita dengan perkembangan madya, ya. Oke. Nah, sekarang saya yakin ibu-ibu kiri kanan udah ada yang kenal. Tapi kalau belum ada yang kenal, boleh saling sapa. Karena ada aktivitas yang mau berpasangan. Ada pasangannya belum? Cari pasangan ya. Udah ketemu pasangannya, ibu-ibu di belakang udah ya? Oke. Nah, sekarang tentukan siapa yang menjadi orang yang bertanya duluan, siapa yang menjawab. Kalau yang bertanya, sebut aja itu A, ya. Kalau yang menjawab B. Nanti gantian, setelah satu pertanyaan, yang A bertanya ke B, nanti gantian yang B bertanya ke A. Oke ya, siap ya? Ibu pasangannya boleh dekatan? Oh, ke sini. Ada yang belum punya pasangan? Ada? Oke. Ya, gak apa-apa. Ibu mau bertiga ke belakang? Boleh. Boleh ya. Nah, pertanyaannya yang jadi A yang mana? A, oke. A tanya ke B. A tanya ke B. Pertanyaannya gini, apakah tersenyum pasti bahagia? Jawabannya kan singkat ya. Ya atau tidak, jadi jangan cerita ya. Itu dulu ya. Oke, silahkan. Yang A bertanya ke B, apakah tersenyum pasti bahagia? Oke, kalau udah ada jawabannya simpen dulu. Jawab aja dulu, ya atau tidak, ya. Nanti yang B juga bertanya ke A. Nih ibu-ibu kalau dikasih kesempatan udah mulai rame nih. Deh ya, jawabannya disimpan, ya atau tidak. Udah ya, oke. Siap, pertanyaan berikutnya ya. Yang A bertanya ke B, nanti gantian, oke? Apakah merasakan salah satu perasaan ini di 1 minggu terakhir? Jawabannya pilih angka, boleh lebih dari 1. Tapi nggak usah cerita ya Bu ya, janji ya, nggak cerita dulu ya.
Oke, silahkan yang A bertanya ke B. Apakah merasakan salah satu perasaan 1 minggu terakhir? Sepi, sedih, cemas, takut. Nanti gantian dari B ke A. Sekarang B ke A. Udah dapet ibu-ibu? Udah ya? Udah ya? Aman, aman, aman. Oke, siap. Oke, sekarang, oke, tangan A diangkat, tangan A, ya. Kan tadi B udah jawab ya, apapun jawabannya, ya. Tangan A, elus pundak, bahu B. Bilang. Insya Allah teratasi. Sekarang gantian udah. Yang B nepuk bahu A, bilang insya Allah teratasi. Masya Allah. Ibu-ibu seneng gak sih ada yang nyapa begitu? Seneng ya? Kalau saya nggak batasin ya, saya bilang ntar dulu ceritanya, pasti mau cerita ya. Kayaknya seneng banget gitu ya. Nah, kita masuk ke sini. Siapa ya? Kenapa memang wanita senior ya, termasuk saya, itu mengalami dan rentan sekali atas emosinya. Waalaikumsalam. Ya, harap tenang sebentar ibu-ibu. Ibu-ibu nanti saya kasih waktu untuk bercerita, oke ya? Oke. Nah, wanita senior itu rentan mengalami emosi, ya. Yang tadi 4 itu disebut ya. Kemudian ada psikolog muslim dari abad ke-9 yang Masya Allah ilmunya sampai dengan sekarang dipakai oleh psikolog modern sekarang. Mengatakan bahwa rasa sepi, kehilangan, rasa menjadi beban, dan juga kecemasan. Kecemasan, rasa takut, takut sakit, takut masa depan, takut meninggal gitu ya. Kita kenali dulu perasaan kita, ya ibu-ibu ya, kenali dulu perasaannya, ya. Oke. Nah, rasa kesepian di psikologi disebutnya emptiness syndrome. Kira-kira kenapa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia diartinya apa nih Bu? Empty apa empty? Kosong. Ness sarang ya, sindrom, gejala-gejala ya, sindrom. Kenapa sih dibilangnya sarang kosong? Ibaratnya ibu-ibu itu kan rumah ya. Bagi siapa? Bagi keluarga. Jadi ada suami, ada anak, bahkan ada saudara-saudara yang lain. Di usia kita yang sekarang, anak kita mengalami tahapan perkembangan di mana mereka harus mentas istilahnya. Ya, entah itu kuliah di luar kota, entah itu bekerja di mana, entah itu kemudian menikah, ada rasa keterikatan yang itu menjadi hilang. Kerasa nggak Bu, harian, aktivitas harian yang ibu dulu di usia 40 tahun, wah itu ya semangatnya membara banget nyiapin bekal sekolah, nganterin, itu bisa jadi apa kita pokoknya gesit banget ya kan? Hilang nggak rasa itu? Ya, hilang ya. Nah, pada dasarnya ini adalah perubahan yang normal. Ya, perubahan yang normal pada kita perempuan di usia sudah dewasa madya. Ya, itu. Kemudian kalau kita ini Masya Allah nih, teman-teman di sini, ibu-ibu di sini, saya menganggapnya tidak mengalami yang namanya isolasi sosial. Isolasi sosial itu apa? Kalau udah ngerasa sendiri, benar-benar secara fisik sendirian.
Kebayang nggak? Nggak mau pergi kajian, nggak mau keluar kamar, disapa nggak ngejawab. Kebayang ya? Bener-bener udah mah pikiran dan hatinya sendiri, fisiknya sendiri, nggak ada yang nemenin ya. Nah, berarti salah satu tugasnya kita, kesyukuran kita pada usia yang sekarang berkumpul ya, berkumpul bersama teman-teman ataupun keluarga. Ternyata kalau sendirian itu berpengaruh pada penurunan fungsi pikir kita gitu, otak kena pengaruhnya ya, dan itu juga ke fisik. Oke. Nah, jadi yang disebut bahagia itu apakah tanpa masalah? Enggak dong ya. Bahagia itu kita bisa selaras merasakan ada ketenangan walaupun ada masalah ya. Nggak mungkin kan hidup tanpa masalah kan? Kalau dari kajian kan udah banyak banget yang bilang ya, tidak mungkin manusia tidak mendapat ujian ya. Yang diperlukan itu adalah bagaimana kita melakukan keterampilan. Jadi kalau tadi konsepnya kesehatan mental, yang mau kita bahas ini adalah perasaan bahagia. Perasaan bahagia tadi udah dibahas sedikit, adalah rasa tenang di antara masalah-masalah yang ada, gitu ya. Nggak boleh dihilangin tuh masalah ya, tetap masalahnya ada tapi kita merasa tenang. Nah, coba ibu-ibu lihat lagi nih, kebahagiaan itu ternyata ada keselarasan maaf, ada keselarasan tentang mental. Mental itu apa sih? Itu tadi perasaan, kalau cemas kita segera bisa ngatasin, kalau sedih segera diatasin. Jadi nggak boleh berlama-lama sedih, nggak boleh berlama-lama cemas, takut itu nggak boleh karena otak akan merasa tertekan ya. Kenapa? Memang kita tahu kalau kita lagi punya masalah dengan orang lain nggak boleh lebih dari 3 hari kan. Ternyata otak itu kalau lebih dari 3 hari ketekan Bu. Jadi ada area bagian otak yang dimana itu mempengaruhi fungsi kita mengambil keputusan. Ibu bayangin kalau orang kondisi sedih berlama-lama ditanya untuk mengambil keputusan, keputusannya kira-kira keputusan yang tepatkah di kondisi marah? Mungkin nggak? Orang marah keputusannya tepat? Enggak ya. Nah berarti emosi kita itu nggak boleh kita biarkan yang lama-lama makin meningkat. Nggak boleh ya. Jadi begitu kenal dengan emosinya, turunkan. Nanti kita belajar bagaimana menurunkannya. Nah, kalau kesehatan mental dijaga, maka fisik kita kejaga. Atau sebaliknya. Jadi bukan berdiri sendiri. Kalau fisik kita sakit, emosi kita kena nggak? Kena ya. Jadi dua-duanya harus dijaga. Ibu-ibu saya yakin tadi ya, bergerak dengan aktivitas fisik itu sudah punya latihannya secara rutin. Pertanyaan saya, pernah nggak secara rutin melakukan latihan olah emosi? Belum ya? Sesuatu yang jarang ya. Nah, di sini kita sama-sama nanti belajar latihan mengolah emosi ya. Jadi pulang dari sini udah tahu ya, kalau lagi sedih kenali dulu emosinya apa, lalu lakukan latihannya. Sepakat ya? Oke. Berikutnya. Nah, bahagia itu kalau kita merdeka dari negatif, emosi yang negatif. Merdeka itu apa? Merdeka itu kita bisa mengelolanya, gitu ya. Kalau kita membiarkan diri kita marah, itu Bu ya, karena satu kejadian marah, nanti ketemu lagi kejadian berikutnya tambah marah, nanti ketemu lagi marah-marah, nanti meledaknya itu kayak apa? Wah, nggak kekontrol. Jadi memang kita harus memaksakan diri untuk mengelola emosi kita itu, karena Allah bilang begitu kan? Kita kan harus ngelola emosi kita ya, itu penting banget. Nah, terus, ini dia latihannya. Siapa yang mau bareng sama saya? Saya ada 4 kartu.
Atau saya bagi ya. Ibu pegang satu. Siapa yang mau latihan bareng? Nah, ada dua lagi. Siapa yang mau? Oke. Satu. Ya, oke. Sekarang coba kasih contoh satu masalah yang bikin sedih. Contoh satu. Tadi kan pada mau ngebahas tentang sedihnya kan? Coba munculin satu aja. Ada yang mau ngasih contoh? Nggak usah tentang diri sendiri, misalnya pernah dengar kejadian sedih. Ada yang mau? Misal gempa yang berkaitan dengan diri sendiri. Ada nggak? Orang tua meninggal. Oke. Ada yang keseharian? Membantu pulang kampung. Boleh. Pembantu pulang kampung. Baik ya. Kita simpan ya. Pembantu pulang kampung, Bu, kalau skor sedih dari 1 sampai 10. 1 itu rendah sedihnya. 10 itu yang paling tinggi. Pulang pembantu sampai di skor yang mana? Sedihnya. 1 sampai 10 sedihnya 8 atau 9 lah. 8 atau 9. Nah, ya, jadi ibu-ibu jadi latihan ya. Begitu mengenali perasaan sedih, lakukan pembobotan 1 sampai tadi berapa? 10. Batasan 5 adalah sedih yang masih bisa dikelola. Ya, jadi nggak sampai nangis, nggak kelamaan nangisnya, misalnya gitu ya. Jadi di atas 5 itu adalah emosi yang emang sudah mulai meninggi, sehingga kita tuh nggak produktif. Jadi efeknya itu, misalnya nangisnya kualitasnya itu adalah lama, ya. Lama itu kan subjektif ya tiap orang. Tapi itu udah mengganggu keseharian ibu-ibu. Jadi misalnya gini, makan tapi langsung inget, sholat inget gitu. Nggak produktif kan jadinya ya. Oke ya. Ini skalanya 8, pilih 1. 8 apa 9? 8. Jadi kalau membobot 1 angka aja ya. 8. Dan itu udah mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke. Yang saya kasih kartu stop. Nah, artinya Bu, begitu contohnya ya, pikiran ibu ini bahwa pembantu saya pulang dan saya sedih, kita latihan melakukan stop pikiran itu. Ganti dengan istighfar. Silakan Bu. Astagfirullahaladzim. Iya. Kalimatnya diikutin. Pembantu saya pulang, saya sedih, istighfar. Pembantu saya pulang, Saya sedih skala 8. skala 8 dan harus selalu istighfar. Langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. 3 kali Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi latihannya itu ya Bu ya. Begitu kenali pikirannya, perasaannya, dibobotin, langsung istighfar. Ya. Kapan jumlah istighfarnya sampai tandanya itu, batasannya itu sampai hati merasa lebih tenang. Tadi kalau misalnya ingat istighfar, terus hati ditandai dengan masih gemuruh, itu belum. Ya. Sampai kapan? Kan ibu yang ngerasain sendiri. Sampai relatif lebih tenang. Oh, jadi kalau makan nggak terlalu sedih lagi. Nanti ibu melakukan penilaian lagi apakah sedihnya masih di bobot 8. Gitu ya. Kan kita berharapnya turun ya. Oke. Jadi langkah pertama adalah stop. Ya, stop, ganti dengan stop pikiran kita, ganti dengan istighfar. Yang kedua, yang ubah posisi, kartunya tadi di siapa? Nah, ibu ceritanya sama ya. Ibu lagi mengalami pikiran sedih karena pembantu pulang. Ibu kan lagi duduk nih, mikirnya sambil duduk. Sekarang ibu ubah posisi ibu dari duduk menjadi apa? Bebas. Bebas. Oh, ganti. Dari ngadep depan, ngadep samping.
Boleh Bu, ganti posisi. Atau Ibu tadinya duduk ya, Ibu berdiri. Ibu tadinya di ruangan ini, Ibu jalan, pergi ya dari ruangan pergi, pindah ruangan, pindah posisi ya. Apalagi Bu yang disebut pindah atau ubah posisi? Kira-kira punya keidean apa? Mungkin bisa sambil nonton. Bisa nggak kalau kayak gitu? Nontonnya jangan yang sedih ya Bu. Enggak, jadi kan nonton yang lucu-lucu kayak Boleh. warung kopi gitu, kayak Dono gitu-gitu kan lucu tuh. Ini seangkatan sama saya fix nih ya, film Dono. Kayak gitu, jadi kan suasananya tuh biasanya saya kalau kayak gitu saya udah seliputkan sampai lain, kalau nggak nyanyi. Boleh banget. Boleh. Iya. Jadi temukan aja kreativitas apa yang itu disebut dengan bergerak ya. Ubah posisi, bergerak. Kenapa sih kita diminta untuk mengubah posisi? Karena di situasi yang emosinya di skala 8, tubuh kita itu merekam. Ya, kita punya namanya body memory. Jadi rasa sedih itu nempel di kita. Ya, dengan kita bergerak itu mengubah energinya. Ya, jadi ibu-ibu yang kedua latihannya tentang apa? Tentang mengubah posisi. Mengubah posisi. Oke, sekarang tarik nafas, keluar nafas itu juga termasuk. Cuman ada beberapa kendala kalau memang punya penyakit tentang pernafasan ya, itu harus hati-hati. Asma ya kan nggak boleh ya. Yang self talk tadi siapa? Nah, self talk itu sama posisinya adalah sedih karena pembantu pulang. Sekarang ibu katakan sambil elus dadanya, atau perasaan sedih itu ada di daerah mana? Kadang ada orang yang sedihnya tuh yang ke sini, ada juga yang ke sini, ya, ada juga yang ke perut, ya, dimanapun ngerasa sedihnya perasaan itu, silahkan dipegang, kemudian mengatakan, wahai jiwaku, tenanglah Allah bersamaku. Wahai jiwaku, tenanglah Allah bersama. Ya, kemudian ini tangannya diusap-usap di area yang merasa sedih, ya. Dan itu dilakukan berulang kali. Apapun emosinya, ini yang saya contohkan adalah sedih. Kalau ibu lagi marah, ya, nama-nama emosi apa aja sih selain sedih? Marah, terus kecewa, apalagi? Kesal, ada lagi nggak? Takut ya, ngerasa sendiri gitu ya. Apapun perasaan ibu ya, kemudian identifikasikan di tubuh itu ada di sebelah mana, karena kita punya body memory. Kemudian kita usap-usap sambil kita katakan seperti itu sampai ngerasa lebih enak, lebih tenang. Oke, yang keempat, ibu yang di belakang ya, tadi yang keempat. Nah Bu, mangga Bu. Jadi otak kita paksa untuk alihkan, ya. Tadi adalah stop pikirannya, ini fisiknya berubah, kemudian dari ucapan kita melakukan pada diri sendiri dan mengalihkan pikiran kita. Kan kalau lagi sedih, ingat kesyukuran nggak? Enggak, ya. Ketutup sama sedihnya gitu ya. Nah, berarti kita emang harus maksa otak kita. Ya, untuk pikiran kita tuh kita paksa alihkan. Coba ibu temukan 3 nikmat yang ada depan mata sekarang dan katakan, alhamdulillah aku apa? Sehat. Kalau saya pernah mengalami seperti itu, buka Al-Quran mengaji. Oke, alhamdulillah. Boleh. Terus saya keluar rumah jalan-jalan. Ya. Sama suami, sama cucu. Terus saya olahraga. Oke. Dengan berenang, karena saya hobi berenang. Ya, dan ibu katakan Bu, jadi mengalihkan itu boleh dengan aktivitas dan mengalihkan itu boleh dengan mengucapkan. Jadi mengucapkan apa nikmatnya. Jadi ibu tadi tambahkan, alhamdulillah aku bisa bermain dengan cucu. Alhamdulillah aku masih bisa jalan pergi dengan suami. Satu lagi Bu, alhamdulillahnya apa? Olahraga. Alhamdulillah aku bisa olahraga. Ya, jadi temukan 3 kenikmatan yang itu disebutkan ke diri sendiri. Baik Ibu ya, coba nomor 1 apa? Angkat.
Stop. Ya, stop pikiran. Yang kedua, tadi mana? Ubah posisi. Yang ketiga, self talk. Yang keempat, oke, ini namanya latihan kesehatan mental. Bisa nggak, Bu? Bisa ya, insya Allah ya. Oke. Ibu moderator? Oh, nanti katanya Bu Is. Ingat-ingat Bu Is ya pertanyaannya ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, itulah kemudian mengubah perasaan sedih menjadi arahnya ke bahagia, itu perlu latihan. Latihan, kalau latihan rutin apa sekali-sekali? Rutin. Kenapa? Karena itu membentuk kebiasaan. Jadi kebiasaan di otak kita itu terbentuk bahwa kalau ada perasaan yang mengganggu kita, itu udah alarm. Oh ini harus diatasi nih. Ini yang tadi disebut adalah pertolongan pertama pada diri sendiri ya, untuk emosi. Nanti tentu perlu lanjutannya ya. Jadi ini adalah latihan yang memang dilakukan secara rutin. Nah, ini latihan berikutnya. Berdamai. Aduh maaf ya, keselak. Masih. Minum dulu ya. Oh baik. Dah, bismillah. Kita mulai lagi. Nah, ini adalah latihan berdamai dengan masa lalu. Ibu keinget nggak punya masa lalu yang nggak enak gitu? Maaf ya kalau saya tanya begini jadi keinget ya. Nah, udah dah kalau langsung keinget langsung istighfar ya. Langsung istighfar. Jadi itu. Kemudian menghindari perilaku mengeluh dan gosip. Nah, sekarang ini mah latihan aja. Kira-kira ada nggak dari ibu-ibu yang mau membuat satu kalimat, nanti teman-teman menebak itu mengeluh atau gosip? Mau nggak? Kan biar kenal ya, kalimat mengeluh gimana, kalimat gosip gimana? Ada yang mau coba? Ada? Mengeluh misalnya. Atau gosip, ada? Ayo ibu, siapa Bu? Bilang aja Bulanah gitu ya. Ibu Vera? Ada yang mau? Misal nih ibu-ibu datang ya, ibu-ibu datang, udah ketemu nih dengan teman-teman. Ini kayak sekarang kayak gini. Tadi tuh ada kejadian atau kemarin tuh ada kejadian yang pengen diceritain. Nah, kira-kira apa Bu? Insya Allah saya cuma cerita ya. Iya betul, kan contoh ya. Karena 2 bulan yang kemarin yang lalu anak yang itu saya meninggal. Nah itu kadang-kadang tentunya saya tuh mengeluh tapi dalam doa ya. Mungkin saya belum ikhlas gitu ya menerimanya gitu ya. Jadi karena saya selalu doa, saya selalu nangis gitu ya. Jadi saya memohon kepada Allah, saya dosa nggak kalau saya selalu nangis dengan si bungsu gitu ya. Saya istighfar aja banyak. Dan karena umurnya 45 tahun, saya baca Al-Fatihah sebanyak 45 tahun. Masya Allah, makasih. Ibu-ibu mendengar cerita ini itu masuk mengeluh atau masuk gosip? Nggak ada dua-duanya. Itu mengeluhnya ke Allah ya. Ini maksudnya adalah mengeluh ke diri sendiri atau mengeluh ke orang lain gitu loh, yang hubungan kita sesama teman atau kepada anak kita. Kalau mengeluh sama Allah, emang kita diminta mengeluh sama Allah kan gitu loh. Tapi dalam keseharian, misalnya nih ada ibu-ibu datang,
Aduh, tadi tuh ya listrik mati lah, inilah, itulah, panjang. Itu keluhan apa gosip? Keluhan ya. Nah itu segera berhenti ngomongnya maksudnya itu. Atau ngegosip ya, ngegosip. Udah tau lah ngegosipnya gimana ya. Bu, tahu nggak? Selalu diawali dengan kalimat itu ya. Yang berikutnya di closing ini, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya. Nah, maksud saya kita perlu latihan peka dengan kalimat yang disampaikan oleh kita sendiri atau oleh teman-teman. Apakah kalimat itu adalah kalimat keluhan, kalimat bermasalah, ya, atau ngegosip. Jadi dulu nih di ruang praktek saya, kalau ada orang klien yang datang, saya akan dengar itu isinya keluhan semua. Kebayang ya? Pernah nih. Ada orang tua, kebetulan orang tua masih muda ya, umur anaknya tuh SD lah kelas 10, kelas 4 umur 10 tahun. Nah, dia bawa rapot anaknya. Terus dia langsung bilang gini, anaknya dibawa, jadi yang masuk tuh ibunya dulu, anaknya saya minta taruh di luar dulu deh sama suster gitu ya. Nah, si ibu tuh ngeluh, Bu. Ngeluhnya gini, sambil nangis histeris. Ini anak saya nilainya jelek banget ulangannya. Ini buktinya nih Bu, matematika 8, bahasa Inggrisnya masa cuma 7, yang bahasa Indonesia Bu 9,5 gitu. Dengar itu keluhan bukan? Itu keluhan yang kira-kira. Jadi ya, nah, berarti ya Bu, kita peka melatih pendengaran kita. Apakah kita lagi ngeluh, ya nggak sih? Atau kita dengar teman kita lagi ngeluh, ya kan? Nah, kalau konteksnya saya mendengar keluhan ya di ruangan praktek saya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mengenali perasaannya. Jadi ibu-ibu kenali kalau lagi ngeluh perasaannya apa sih? Galau, oh aku tuh lagi galau, oh aku tuh lagi marah, abis galau latihan, kan gitu ya. Nah, buat kita yang mendengar, kita tahu teman kita lagi mengeluh, yang kita lakukan kita empati sama dia. Kamu lagi kesal ya, gitu. Ya, jadi ini adalah melatih tentang keseimbangan mental kita karena kita diingetin sama teman-teman kita yang deket ini gitu ya, termasuk gosip. Emang kalau lagi ngegosip kita biarin? Makin lama makin seru ya. Padahal dimintanya suruh udahin ya. Nah itu, jangan kira kalau ngegosip itu gimana ya, yang ngedenger itu kadang ada juga ngerasa nggak enaknya kan gitu. Jadi ini adalah latihan untuk karena ke teman-teman dan kita sayang, nggak boleh gosip keterusan, itu mengganggu pikiran kita. Nanti ibu-ibu pulang dengan pikiran nggak? Iya kan, dengan perasaan yang kebawa gitu ya. Jadi ingat ya, ingat masa lalu yang itu merasa kemudian emosinya meningkat, lakukan segera intervensi. Ngedenger yang mengeluh ya, entah itu diri kita atau teman kita lakukan intervensi, termasuk yang gosip, termasuk yang marah ya. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat kita yang kita keluarkan itu kita harus kenali di balik itu ada emosi apa, gitu ya Bu ya. Insya Allah latihan. Kemudian, nah latihan ini karena ini adalah majelis taklim, pertemuannya rutin, ini penting banget. Sesama teman, sesama apa yang hadir itu menjadi sahabat senior kalau saya bilang. Mudah-mudahan ada yang tandem-tandem nih Bu Susi ya, tandem-tandem terus nyapa kondisinya gimana, kalau nggak hadir disapa, kenapa nggak hadir misalnya kayak gitu. Nah kebersamaan ini latihan yang sangat bagus, jadi stabil kesehatan mental kita. Ini pertemuan yang Masya Allah ya. Nah ini berlanjut, sebaiknya ada bagaimana manajemen emosi secara Islami atau dirujuk kepada psikolog sebaiknya Muslim
gitu ya. Kan ada hal-hal yang kita rasakan nggak mampu kita lakukan sendiri dan perlu bantuan profesional, dan itu ada insya Allah dicari ya. Oke. Nah, kebahagiaan juga menggunakan akal itu maksudnya cara berpikir kita. Jadi cara berpikir kita tadi, kita mikirnya apa sih? Begitu kita mikirnya yang nggak enak, harus dialihkan ya. Dan rasa syukur. Ini adalah ubah cara pandang yang keliru terhadap musibah. Gimana kita nahan nih biar diem dulu sebelum komentar? Ya, diem dulu. Jadi saya begini, Masya Allah saya muridnya Bu Eli Risman. Jadi waktu saya belajar sama beliau, bagaimana sih merangkai kalimat dalam komunikasi, baik kepada suami maupun kepada anak-anak, apalagi kepada teman-teman gitu ya. Intinya ada satu kata yang beliau ulang-ulang, huruf depannya D. Suruh ngapain saya? Suruh diem. Padahal belajarnya komunikasi, yang disuruh pertama kali, yang dilatih pertama kali, diam. Itu beneran pulang ya ke rumah, anak ngomong apa, suami ngomong apa yang itu bikin saya resah, diam dulu gitu ya, karena setelah diam berpikir itu. Jadi kalau kita nggak melatih kontrol kita dan kita ngerasa kayak apa sih, orang Sunda mah kayak langsung ngomong tuh apa ya, Susi ya, faktorolong ngejeplak gitu ya, itu efeknya luar biasa gitu, karena kita nggak punya kontrol atas kata-kata kita ya. Kemudian sadari nikmat-nikmat yang kecil yang masih tersisa. Pernah nggak ibu-ibu tuh ngomong gini, coba ya aku tuh begini ya, seandainya aku begitu, tahu nggak, bagusan begini lo sih nggak melakukan itu kalimat menyesali kan. Padahal kita boleh nggak berlama-lama di situ? Nggak boleh, bikin pusing, orang nggak kejadian. Secara pola pikir itu mengganggu kita, ya, bahwa kita mengharapkan sesuatu yang tidak terjadi karena udah selesai kejadiannya. Apalagi kalau berlama-lama di area itu dan emosinya kuat banget. Emosi itu nggak hanya sedih, bisa aja pada waktu sekaligus tuh ada marah, ada kesel, ada takut ya, itu muncak. Jadi ibu-ibu percaya nggak kalau saya di sesi konseling itu ya, ada anak remaja yang datang karena dibully. Jadi badannya dibilangnya besar ya, terus karena dia sekolahnya di lingkungan yang orang Arab gitu dan dia bukan keturunan Arab, jadi dia dikatain lah secara fisik. Sehingga emosinya banyak. Jadi saya menguraikan setiap emosi dibobotin, setiap emosi dibobotin. Jadi rasa takut dibobotin 1 sampai 10 berapa atas kalimat yang dikatakan gitu ya, kan dikatain gitu. Kemudian juga rasa kesal itu 1 sampai 10 berapa, marah itu berapa. Jadi emosi itu nggak cuma satu. Jadi emosi itu kayak dibikin satu list gitu ya, data emosinya ada berapa dan pada kejadian apa, kemudian bobotnya berapa. Dan itu semua diintervensi Bu, sehingga emosi itu harusnya selaras. Arahnya adalah ke arah tenang, biar dia bahagia. Nah, ada satu yang dia marah banget. Kalau marah tuh dia mukul. Sehingga saya bilang, coba kamu pikirin dulu sekarang, latihan sekarang, ketika marah itu muncul dan kamu kenali rasa marah itu, lalu mau kamu apakan? Marah itu menurut kamu asosiasinya dengan hawa yang gimana? Panas, dia bilang gitu kan? Oke, kebalikannya panas adalah dingin. Lakukan sesuatu yang kamu ngerasa itu mendinginkan rasa marah kamu. Oh iya, tante aku tahu apa, aku segera cari es boba. Boleh, saya bilang kenapa cari es boba? Karena deket dari rumah saya tuh kalau es boba gitu ya. Oke, nggak apa-apa. At least dia melakukan pergerakan perubahan kan tadi kan? Berubah posisi dari di rumah ke tukang es boba. Secara derajat ya, derajat suhu dari marah jadi panas jadi dingin
ya. Jadi harus kita cari kreatif kita, kebalikannya perasaan-perasaan yang emang bobotnya udah gede banget dan mengganggu. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Kok kembali ke sini ada tulisan N dan ini apa ya? Profesi apa nih kira-kira ibu-ibu? Nahoda. Apa hubungannya saya munculin nahoda dengan obrolan kita? Keadaan lebih baik, mengendalikan. Iya, nahoda itu ya. Ternyata kita adalah nahoda dari pikiran kita sendiri. Benar nggak, Bu? Iya kan? Jadi yang punya kontrol, yang punya kuasa atas pikiran kita siapa? Nah, kita kalau tidak bisa mengkontrol itu ya, mengelola itu lemah kitanya. Dan emang kita kan diminta untuk maksain diri kan, untuk kebaikan kan? Masa nggak mau melakukan maksa diri kepada kebaikan pikiran kita sendiri? Gitu. Jadi itulah yang disebut mengelola pikiran yang berefek kepada rasa tenang dan bahagia. Itu kita sehat mentalnya. Masya Allah ya. Jadi tadi balik, kalau fisik dilatih, pikiran pun dilatih, perasaan dilatih juga. Ya, jadi pulang dari sini ibu kelola lagi pikiran-pikiran apa yang sudah ada yang itu tidak produktif, perasaan apa yang itu mengganggu, latihan. Oke ya? Nah, semua dengan pertolongan Allah. Oke. Nah, kalau secara kelompok di Majlis Taklim ini, ibu-ibu bisa latihan jurnal syukur. Bareng-bareng boleh. Jadi sebelum ngaji nih ya, sebelum buka, tanya temennya, tiga kesyukuran apa yang mau kamu obrolin, misalnya gitu, ya. Kemudian misalnya satu lagi nih program tentang mengubah narasi pikiran. Jadi misalnya nih ada ibu bercerita sesuatu, isinya mengeluh, teman yang mendengar membantu mengubah cara berpikirnya. Ya, satu hal aja. Nah, ini semua latihan yang bisa dilakukan di Majlis Taklim secara berkelompok. Masya Allah ya, ini pertamanya tadi Bu Susi udah berapa puluh tahun ya? Iya ya, hampir 30 ya. Hampir 30 gitu. Itu luar biasa banget ya. Itu satu kesyukuran ya, dimana kita punya teman-teman yang seiman, yang punya semangat yang sama gitu ya. Kita nggak sendirian melalui masa-masa senior kita ya kan, punya teman yang bisa disapa gitu dengan segala macam aktivitasnya, itu bagian dari menjaga dan merawat kesehatan mental. Oke. Jadi tadi ya poinnya, pikiran yang buruk, was-was, sedih dan segala macam itu mengganggu fisik kita. Ya, itu kena kepada fisik kita. Ibu-ibu sering dengar kata-kata psikosomatis? Ya, atau yang kadang-kadang yang penyakit GERD, itu kalau dokter penyakit dalam tuh akan selalu bilang, selain berobat secara fisik, tolong ke psikiater ya, atau ke psikolog klinis ya, gitu. Ibu-ibu ke psikolognya, psikolog klinis dewasa ya, cari yang subspesialisnya itu, psikolog klinis dewasa. Jangan yang ke anak-anak ya. Jangan juga yang ke psikolog di kantoran karena memang bukan bidangnya. Ya, kadang-kadang kan psikologi itu karena penempatannya banyak, subspesialisnya juga banyak, gitu ya. Nah, jadi karena saling berpengaruh antara emosi dan pikiran, kemudian juga kesehatan kita perlu jaga. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu kita dan kita tahu waktu kita juga terbatas. Ya, saya rasa itu. Saya kembalikan lagi ke Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semuanya nih terpana. Karena memang isi parentingnya sesuatu yang berkenaan dengan diri kita sendiri. Ya. Masih perlu ditambah atau bagaimana Ibu? Kayaknya seru banget. Seru banget ya. Terlalu cepat.
Masih banyak. Boleh, jadi kita diskusi ya. Diskusi aja ya. Boleh, boleh. Diskusinya apa, mau membuka pertanyaan dulu atau gimana? Baik, ibu-ibu mungkin di antara ibu-ibu mungkin banyak ada sedikit persoalan atau banyak persoalan bisa disampaikan di sini, tapi dengan jeda waktu yang minimalis ya. Boleh. Misalnya berapa menit? Kita set gitu ya. Maka ibu-ibu silakan. Ada. Oh, Bu Is dulu tadi ya, Bu Susi ya. Tetangga saya yang baik ini. Mangga ini Bu Is ini memang faknya adalah sesi selalu bertanya. Karena memang pertanyaannya sudah tersimpan di memori ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mau menanyakan, bagaimana kalau kita sudah menjalankan yang pertama itu jelaskan, misalnya stop, apa tadi ya, yang pertama itu 4 itu. Tetapi kita tetap sedih, bukan dari keluarga inti, bukan dari anak cucu, tetapi kita itu memang kan ada keluarga besar ya Bu, yang sifatnya juga beda-beda biarpun satu kandung. Nah itu saya sering masih kepikiran, misalnya aduh kenapa sih kok adik saya masih berpikiran begitu, tidak bisa matching dengan adik saya yang lain. Nah tapi saya nggak bisa, misalnya nggak usah dipikirin gitu, itu kan nggak bisa ya. Tapi kita juga nggak bisa memaksakan untuk memberitahu bahwa daun yang jatuh dari pohon aja kalau nggak izin Allah nggak akan terjadi. Karena mereka juga pinter-pinter Bu, yang satu bekas pensiunan dirjen, yang satu bekas direktur rumah sakit. Jadi, tapi itu membuat yang sekitar ini merasa sedih. Pakai banget Bu Tanti. Jadi bagaimana itu solusinya ya Bu? Makasih. Makasih Bu Is, Masya Allah. Saya jadi berpikir keras. Jadi Bu Is, apa yang Ibu Iis berikan kepada saudara, kepada adik, itu adalah bentuk perhatian. Ya, bentuk perhatiannya sesama saudara. Kan kita sesama saudara juga diminta untuk memperhatikan kan. Nah, apalagi lingkungan circle yang paling dekat ya. Kedua, mengelola pikiran itu ada juga caranya Bu Is. Nah, juga melihat masalah itu juga ada pembobotannya. Jadi, ada hal-hal yang dimana masalah-masalah yang dimiliki oleh adik-adiknya Bu Iis atau keluarga lah gitu ya. Kadang itu kepemilikannya itu adalah milik dia. Jadi Bu Iis dan kita teman-teman semua dan saya termasuk melatih diri saya. Ibu kebayang nggak sih kalau saya dengerin yang curcol itu kalau saya ngerasa itu masalah punya saya, saya bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Jadi itu latihan Bu. Saya latihan ya. Saya pengen teman-teman juga latihan, ibu-ibu latihan di sini. Memberikan batasan, memilah mana masalahnya saya, mana masalahnya orang. Walaupun itu keluarga, tetap ada porsinya ya. Kalau tugas kita adalah untuk menyampaikan kebaikan, itu disampaikan. Apakah hasilnya kita yang menggenggam, itu di luar kuasa kita. Jadi tugas kita sudah selesai. Selesainya di mana? Sudah menyampaikan, sudah mengajak, mengikuti prosesnya, memberikan perhatian, ya. Kemudian juga menasehati, memberi saran itu boleh, ya.
tapi kemudian kita terus menggantungkan harapan bahwa hasil akhir dia berubah total, itu sangat-sangat susah, Bu. Kita aja ngubah diri sendiri susah nggak, Bu? Apalagi kita punya target mengubah orang lain. Bahkan kepada anak dan suami, ya, kalau kita pakai panduannya itu adalah punya apa? Punya target, dia berubah karena saya yang ngomong, itu siap-siap kecewa. Nggak sesuai dengan harapan. Jadi kita diminta untuk apa sih? Mengelola rasa harap kita yang lebih realistis lagi. Kemudian banyak-banyak mengisi ya perhatian kita dalam bentuk yang berbeda-beda. Kemudian melatih diri mana ya bagian yang ini adalah masalahnya dia dan itu kepemilikannya dia. Mana yang ini masalah kita gitu. Jadi pada saat nanti ketemu tetap aja silaturahim, bersikap baik tetap. Tapi begitu mulai terjadi perbedaan cara berpikir, kita hargai ada orang yang punya pemikiran yang berbeda-beda. Karena kalau kita tempelin terus, kita tuh kayak punya target mengubah orang. Itu berat, itu berat. Ya. Jadi lebih fokusnya apa yang bisa kita lakukan gitu ya, itu kebaikan kita lakukan, hasil akhir wallahu alam. Berarti itu bagian doa kita pada bagaimana Allah yang mengubah hati saudara-saudara kita, anak kita, suami, ya kan, keluarga kita seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Is. Terjawab. Terima kasih, Bu Is. Ibu Is karena tadi sudah memberikan pertanyaan, ada satu buah hadiah kenang-kenangan buat Bu Is. Iya, tadi sudah bertanya ya. Kenapa, Pak? Iya. Oh, ada yang mau bertanya, banyak yang mau bertanya. Bagaimana seleksinya? Nah, saya serahkan sama Bu Susi. Banyak ya, Bu ya. Ini hanya 2 pertanyaan. Nanti ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Tanti. Tapi untuk pertanyaan dari ibu-ibu hanya ada 2 pertanyaan saja. Ya, kira-kira yang mana ya? Yang mana? Yang depan tadi ya, baik. Boleh pertanyaannya nanti disampaikan secara simpel agar jawabannya juga cukup simpel karena waktu memang sudah cukup irit. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf saya terlambat karena dari tutup Bu. Masya Allah. Salam kenal Bu Tanti. Saya ini penderita stroke waktu November karena yaitu terganggu mental saya sama orang terdekat yaitu keluarga sendiri, abang-abang kandung yang berebut warisan. Tapi di sini saya nggak berbuat apa-apa, menyerah. Ya kata orang A, B, C, saya kena serangan bukan psikis, tapi dari serangan-serangan bla bla bla. Saya nggak percaya. Nah, November saya masuk stroke, masuk ICU 4 malam, dan saya masuk kamar perawatan. Alhamdulillah Allah kasih sehat. Saya lupakan semuanya, saya ikhlaskan, saya lempar lagi ke Allah, ke langit, semua yang ada di hati. Ternyata Januari saya stroke kedua. Mohon doanya ya Bu, saya kuat. Stroke kedua ya sama, lagi-lagi orang kantor yang nikam saya. Nah, kena mental lagi Bu, itu berurusan dengan uang. Mungkin bagi ibu di sini uang itu kecil, tapi bagi saya itu sangat besar. Perawatan lagi, dan saya baru mulai beraktivitas lagi itu di bulan Maret pas puasa. Saya baru itu saya jadi takut Bu, ketemu manusia yang namanya manusia, karena keluarga kayaknya jahat, kantor jahat. Saya mulai bangkit, waktu di pos saya cuma dibilang ke psikolog. Saya cuma bilang sama suami, apakah saya gila? Kan saya orang nggak paham ya Bu. Sampai saya akhirnya beranjak lagi, mulai berjalan sampai kemarin 1 bulan yang lalu. Saya ketemu orang yang saya anggap itu adalah seorang guru, suami istri. Dia sering dakwah dan di mana-mana. Saya bukain link Bu, karena kan link saya alhamdulillah nasional. Tapi lagi-lagi Allah kasih ujian lagi. Setelah saya bukain link, saya kena fitnah lagi dari
dua orang yang saya anggap guru saya. Jadi difitnah lagi. Jadi ini saya datang sini pun dalam keadaan gemetar. Saya baru di-invite sama Bu Hajanita untuk masuk majelis ini. Saya takut, Bu. Makanya saya dingin banget. Saya takut apakah saya masuk sini dalam keadaan yang salah lagi? Apakah saya masih menemukan orang-orang yang tulus? Orang-orang yang gak terus fitnah dan join sama saya? Apakah saya harus ada masuk ke rumah sakit jiwa atau memang mental saya udah gila? Atau gimana sih, Bu? Itu aja sih pertanyaannya. Ya. Makasih, Bu. Makasih. Mbak namanya siapa? Kita, Bu. Mbak Nita ya. Sebuah pertanyaan yang sangat terharu kita mendengarnya semua. Semoga jawaban dari Ibu Tanti membuat jawaban yang pasti. Kesehatan Ibu. Jangan sampai stop. Ya. Setelah itu saya pengen Nggak apa-apa. Nggak ada efeknya. Mbak Dina kesini kan dituntun ya sama Allah ya. Kejawab doa Mbak Dina? Kejawab? Didengarkan ya. Allah mendengarkan, insya Allah ajakan teman, ajakan kebaikan. Tapi jangan putus asa ya. Insya Allah. Sekarang orang jelek sama orang kok nggak diajak? Sekarang orang jelek sama orang baik banyak. Bayangkan. Kalau Mbak Dina bergerak, ketemu dengan satu orang, insya Allah itu orang. Ketemu lagi orang. Random aja orang jahat. Itu ya. harus Menghibur yang tidak didengarkan. karena dia udah ngeblok ya Ustaz. Karena ini jadwalnya psikolog Apapun secara yang batin dan batin, jadi apapun tidak yang itu bukan langsung baik kepada orangnya, jadi di tidak isolasi Ibu yang ada di sini. Sabar, di Ibu. rumah sakit L itu selain dokter yang memang tentang syaraf itu ada psikolog-psikolognya. Jadi itu paralel harus dua-duanya antara fisik ya menjaga yang syaraf otaknya itu dengan yang program tentang psikisnya ya. Nanti sampai pada psikoterapi yang namanya tentang forgiveness. Tapi itu berproses semuanya. Kayak kamu juga kalau minum obat 3 kali sehari. Program-program di psikolog ini juga sama. Itu ada program-program berapa kali yang memang harus datang, melakukan apa, baik di dalam ruangan maupun di luar. Itu tetap dan temani oleh suami. Jadi kamu nggak sendiri pada saat berobat psikis atau berobat fisik ya ke psikolog, temani. Dan itu juga ada psikiater karena kadang ada porsinya memang harus diturunkan tekanannya di pressure-nya di otak, baru kemudian program pada pengelolaan hati sama perilaku. Ini lagi hancur banget sih. Iya. Kalau hancur, insya Allah bisa ditata ya. Saya cuma bisa tahan. Insya Allah apapun itu, boleh apapun itu. Aja, itu aja yang Boleh, saya bisa. boleh. Tapi kan saya badannya lemah. Makanya perlu gitu loh, jadi betul. Makanya yang perlu dilakukan itu adalah supporting dari profesional dan itu tidak sendiri. Artinya tidak satu profesi aja, tidak satu dokter yang memang neurologi itu, tapi juga adalah psikiater dan psikolog klinis. memang suruhnya 2. Ada 3. Oh, 3. Ada 3 ya, karena itu semakin kamu banyak supportnya bahwa masalah kamu nggak sendirian ya kan. Nah, ikuti prosesnya, bersabarnya di situ, nanti yang dituju itu kan ke lapangan hati ya. Nanti itu prosesnya akan berjalan, tapi Saya bisa ngapain semua kan. nggak ada yang bisa ngelupain, yang bisa itu yang dikelola. Jangan maksain diri karena otak tidak berfungsi untuk melupakan, nggak kuat. Makanya kayak ngasih tuntutan baru lagi kan, lupakan, padahal otak cara kerjanya nggak begitu.
otak, cara kerjanya itu adalah mengelola apa yang memang menjadi menyakitkan. Obat menuruni tekanan di otak gitu. Jadi memang harus yang profesional yang mendukung itu dan dukungan keluarganya tadi. Ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Boleh, sini. Ya, bismillah. Terima kasih. Semoga pelukan ini menjadi pelukan yang menjadikan kesembuhan untuk ibu. Masih ada. yang Jadi banyak orang banyak atau banyak orang buruk? Orang baik. Banyak orang baik. Nanti insya Allah bisa ketemu ya. tidak pelanggaran untuk Dina. Iya, pasti kuat, insya Allah siap kita. Baik, sekedar untuk anda ini. Baik, sesi berikutnya adalah karena waktu sudah cukup, hampir cukup ini. Ya. Mungkin dari Ibu Tanti akan Pertanyaan. memberikan dua pertanyaan. Ya. Silakan, siap-siap ibu-ibu ya. Mengapa perlu latihan jiwa secara rutin? Mengapa perlu latihan jiwa secara rutin? Ada ibu-ibu yang mau menjawab? Nah, silakan Bu Susi, udah ada langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau salah ya, pendapat saya aja ya. Iya, betul. Kenapa kita harus selalu melatih jiwa? Iya, nanti. Jiwa itu sebenarnya sangat utama ya di dalam diri kita. Karena kalau kita mempunyai jiwa yang bersih atau jiwa yang tenang dan sebagainya, maka kita bisa menjalani hari-hari itu dengan bahagia dan istiqomah. Jadi kalau melatih jiwa itu bagi saya sangat perlu dengan cara lebih taat kepada Allah kalau saya. Lebih taat kepada Allah, terus mencari solusi itu selalu di jalan Allah. Kita boleh curhat kepada manusia, tapi seperlunya saja, karena manusia pun punya masalah, jadi jangan direpotin lagi. Gitu. Belum tentu juga manusia itu bisa memberikan solusi seperti Allah memberikan solusi. Jadi saya lebih baik itu ke jalur langit. Jadi kalau saya ada masalah, saya ngajak kumpul teman-teman, bukan untuk curhat, tapi mengambil energi positif mereka pada hari itu, kan sama-sama bahagia. Jadi nular, paling tidak saya melupakan masalah atau bisa mencari solusi sambil jalan itu, dan pulang ke rumah dalam keadaan tenang, dan kembali kita taat lagi kepada Allah. Masya Allah, ada breaknya ya, ada break time-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Satu lagi ya? Oke. Bisa dijawab apa begitu? Boleh, langsung dijawab. Apa 4 langkah mengatasi emosi? Langsung di belakang. Yang belakang. Yang megang tadi kartunya ya. Kayaknya kencang ya Bu. Apa Bu? Stop. Oke. Ibu-ibu boleh ini bener apa salah gitu ya. 1 stop, katanya bener nggak? Oke, yang kedua pindah posisi, bener nggak? Oke. Self talk, oke. Alihkan, ya teman-teman. Masya Allah. Iya, alhamdulillah menyimak, langsung nyimak, langsung bisa praktek. Langsung praktek. Gimana silakan? Kiranya yang sampai di sini. Baik ibu-ibu sekalian, memang parenting hari ini cukup memukau dan cukup menguras energi pikiran kita. Yang ternyata hari ini kita harus punya resep ya. Resep apa resepnya ya? Ya, resepnya itu menjaga keselarasan antara fisik dan mental. Ya, itu yang pasti ya. Agar kita tidak menjadi orang yang egois, tetap harus bersabar, terus empati terhadap lingkungan begitu ya. Dan yang pasti adalah rasa memiliki diri sendiri. Iya, betul. Kayaknya nggak cukup 1 sesi. Nggak cukup 1 sesi, Masya Allah.
Oh iya, nanti bisa di copy ya. Boleh, nanti aku kirim PDF-nya Nanti ya. nggak apa-apa, Bu, dari saya. Oh, saya di sini. Iya, iya. Nanti saya kirim PDF-nya buat ibu-ibu semua. Insya Allah PDF jadi aja ya. bisa latihan. Jadi ternyata Bu Tanti, ibu semua antusias. Dan mungkin nanti harus ada season berikutnya. Insya Allah, iya, Insya Allah. Baik, ibu sekalian, demikian acara pertemuan parenting kita yang sangat penting untuk diri kita, lingkungan kita, dan semua yang ada di sini. Terima kasih Bu Tanti. Sama-sama, atas terima kehadiran kasih. ini, Iya. hasil untuk kita semua. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya sehat sampai kapanpun, sehat walafiat. Semangat Amin, ibu amin, untuk selalu amin. mendapatkan ilmu dari mana saja, dari sisi agama, dari sisi psikolog ya. Iya. Dan hari ini Bu Tanti ada yang berulang tahun. Masya Tapi Allah. kebetulan yang berulang tahun tidak ada tempat. Oke. Tapi dekat sekitar sini. Beliau sudah memberikan jamuan makan soto untuk kita. Yaitu namanya Ibu Ida Ningsih. Ibu iya. Ida Ningsih, Ibu Jan. Ya, hari ini beliau berulang tahun yang keberapa Bu Yani? Ke 67. 67 tahun. Boleh dong Bu Tanti kita doakan ya. Dipimpin oleh Bu Tanti. Oh, Masya Allah saya yang Iya, mendoakan. boleh. Dari sisi manapun silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kita bareng-bareng aja ya. Kita mengirimkan Al-Fatihah. Dan Ningsih binti Nambeng. Kita mengirim berdoa Al-Fatihah buat Ibu Ningsih bin Nambeng di usia 67 tahun. Semoga sehat ya. Semoga berkah dan maksimal dalam penggunaan waktunya. Kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih juga buat sotonya. Tolong disampaikan pada beliau ya. Masya Allah. Satu nuhun Ibu Tanti. Terima kasih atas kehadiran hari ini, membuat kita bahagia hari ini, menjadi berubah seketika untuk frekuensi sendiri untuk menjadi lebih baik. Amin, amin. Mohon izin Ibu untuk sudah di Ya. tempat. Mangga Ibu Eli, ada Ibu Eli, mohon menyampaikan tanda sayangnya untuk Ibu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ibu Ketua kita, wabarakatuh. Ibu. Oh iya. Senang bisa ketemu. Sama-sama. Saya bilang sama Bu Ori, part 2-nya jangan lupa. Insya Allah. Iya, iya. Terima kasih. Saya simpen dulu. Iya, makasih banyak. Iya, Kita foto bersama. iya. Ibu di tengah. Atur nuhun. Mungkin biar ke foto Kita semua. dari mohon belakang izin ya. Ibu bersama-sama dengan ibu-ibu jemaah difoto dari atas ya. Punten Bu Dewi. Enggak. Yang kosong. Berapa? Oh, kan ada ini. Ya, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami atas nama penyelenggara mohon maaf lahir batin jika acara ini kurang berkenan di hati ibu sekalian. Terima kasih. Bentar Bu, masih ada. Dari ketua kelompok.